Jonathan Haidt memberikan klaim generasi Z itu menjadi generasi pertama yang mengantongi smartphone di dalam kehidupannya. Justru malah makin menjauh sama orang-orang sekitar dan justru malah menikmati dunia kesendiriannya gitu. Tapi begitu masuk ke dunia digital, tidak ada kontrol sama sekali, tidak ada proteksi sama sekali. Padahal justru dunia digital itu yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dunia nyata. Orang tua bukan sebagai tukang kayu, tapi dia adalah tukang kebun yang menggarap supaya anaknya menjadi lebih dewasa. Welcome to Beyond the Shelves. Halo PPMates dan Bibliobesti, selamat datang kembali di Beyond the Shelves episode kedua, podcast yang mengajak kita mengeksplorasi buku-buku yang penuh makna, reflektif, dan relevan dengan kehidupan masa kini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah karya yang sedang menjadi perbincangan hangat, sebuah buku judulnya The Anxious Generation. Buku ini ditulis oleh Jonathan Haidt, dan buku ini itu mengupas tentang meningkatnya tingkat kecemasan di kalangan generasi muda dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kemajuan teknologi, media sosial, dan pola pengasuhan di era digital. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, perkenalkan saya Fitri dan saya di sini bersama Kak Happy. Kami berdua akan menjadi pemandu diskusi di episode kali ini. Kak Fitri, ini buku viral banget di Amerika. Kebetulan para PPMates dan Bibliobesti ini terkenal banget viral di Amerika karena penulisnya mau mengangkat soal masalah media sosial. Bisa dibayangin Jonathan Haidt mengatakan bahwa anak umur 2 tahun aja sudah dikasih iPad gitu. Dan ini menjadi problem yang sangat luar biasa ya. Bayangin aja 2 tahun terus tiba-tiba dikasih gitu. Jadi topik ini sebenarnya dekat dengan keseharian kita dan baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat yang terus terhubung secara digital. Buku ini ternyata nggak hanya ngomongin soal kecemasan aja Kak Fitri. Jadi tapi juga mencoba menelusuri karena saking detailnya Jonathan Haidt, dia mengatakan bahwa ini ada akar perubahannya tuh dari tahun 2000-an gitu. Dan ini menjadi penting kita pahami dulu supaya kita tahu konteksnya. Kebetulan aku juga udah baca bukunya Kak, dan menurut aku buku ini juga menarik dan relevan gitu ya dengan kondisi generasi muda saat ini gitu. Dan apa yang terjadi di Amerika di tahun 2000-an itu juga sebenarnya terjadi di Indonesia saat ini gitu. Salah satu yang di-highlight oleh Haidt ini adalah bagaimana perubahan besar itu terjadi di antara tahun 2000-an tersebut gitu. Tepatnya mungkin tuh di sekitar tahun 2010-an, 2012-an gitu ya. Nah, di masa itu Haidt itu tuh mulai menyadari bahwa ada sebuah perubahan di antara anak-anak. Kalau sebelumnya anak-anak itu bermain di luar ruangan gitu ya, outdoor, sekarang anak-anak itu tidak lagi bermain di luar ruangan. Mereka mainnya tuh di gadget, main game gitu. Itu satu. Jadi anak-anak ini tidak lagi tumbuh di dunia nyata seperti mungkin ketika kita kecil dulu gitu ya. Tapi mereka kemudian tumbuh di sebuah dunia digital, dunia maya gitu. Nah, pergeseran ini dari yang tadinya main di luar, banyak aktivitas fisik, lalu kemudian anak-anak ini masuk ke dunia digital. Ini ternyata bukan hanya sekedar perubahan gaya hidup, tapi ternyata ini merubah sebuah struktur di dalam proses perkembangan anak, gitu. Nah, aku setuju banget. Jadi buku ini, The Anxious Generation, memang viral di media sosial, mendadak langsung viral. Dan waktu pas saya baca, gitu ya, terus cukup kaget juga. Si Jonathan Haidt memberikan sebuah kesimpulan tuh di awal-awal langsung. Jadi memberikan ketegasan-ketegasan di awal. Dan kayaknya memang langsung ngomongin soal Gen Z, karena Gen Z itu kan saya kelahiran 83, masuknya di generasi yang sebelumnya. Kalau Gen Z itu masuknya di sekitar tahun 2010 sampai 2015 ya, sekitar itu. Dan pada saat di usia-usia itu
mau nggak mau anak kecil udah mulai megang gadget ya atau handphone ya. Handphonenya di buku ini nyebutnya tuh bukan handphone lagi tapi smartphone. Betul. Ya, jadi alat telepon genggam yang memang udah pinter, bisa ngerti, terus bisa kasih rekomen, bisa macem-macem. Jadi anak kecil udah terbiasa dikasih ini. Dulu waktu saya kecil, saya terbiasa main layangan, main gobak sodor, ya. Karena saya waktu itu belum ngerasain ada handphone secanggih sekarang gitu ya. Smartphone dulu masih tekan tombol gitu ya. Sekarang udah touchscreen dan stimulusnya banyak banget gitu. Dan akhirnya dulu masih main, sekarang saya ngelihat juga anak-anak jadi kurang main di luar lagi ya. Iya. Nah, itu juga yang sebenarnya dibahas secara mendalam ya di bukunya Haidt ini gitu. Main di luar itu tuh istilah yang disebut di dalam bukunya Haidt itu adalah play-based childhood gitu. Jadi dia kemudian menelurkan istilah itu gitu ya. Ada play-based childhood, ada phone-based childhood gitu. Nah, sebenarnya masa kecil yang ideal itu adalah masa kecil yang play-based childhood ini gitu. Karena fitrahnya anak-anak gitu ya, itu ya bermain gitu. Karena lewat bermain itu tuh mereka belajar untuk membangun relasi sosial yang nyata. Nah, itu yang disebut sebagai play-based childhood kalau di bukunya Haidt ini gitu. Jadi ada play-based childhood, ada phone-based childhood gitu. Nah, fitrahnya anak-anak itu tuh sebenarnya ya play-based childhood ini gitu. Karena anak-anak itu harus bermain di luar ruangan, bukan di dalam dunia digital gitu. Karena lewat permainan di luar ruangan itu anak-anak belajar untuk bersosialisasi, membangun hubungan yang nyata gitu ya dengan orang lain yang juga ada di dunia nyata gitu. Sementara kalau phone-based childhood, mereka berada di dalam dunia digital dan hubungan yang nyata itu tidak terjadi gitu. Di dalam phone-based childhood, hubungannya ini tuh sifatnya asinkronus gitu. Jadi misalnya ya, ada anak-anak yang punya akun Instagram gitu. Mereka ngepost foto, lalu kemudian ada jeda antara foto itu dipost sampai kemudian ada orang yang memberikan respon. Entah itu memberikan likes atau memberikan komentar gitu. Sementara di dunia nyata, respon tersebut itu langsung terjadi atau sinkronus gitu. Jadi saya tertarik banget itu bahwa ternyata antara play-based childhood ya sama phone childhood, menurut saya si Jonathan Haidt memberikan penegasan gitu, bahwa saat ini tuh ini yang menjadi masalah di Gen Z. Jonathan Haidt memberikan klaim generasi Z itu menjadi generasi pertama yang mengantongi smartphone di dalam kehidupannya. Justru malah makin menjauh sama orang-orang sekitar dan justru malah menikmati dunia kesendiriannya gitu. Dan bahkan Jonathan Haidt juga menegaskan di awal-awal dia mengatakan ada dua fokus menjadi perhatian untuk bagi generasi Gen Z. Dia mengatakan kita sebagai orang tua justru melarang anak-anak main di luar, tapi memang ini konteksnya di Amerika ya, main di luar nggak boleh sembarangan main, mereka kurang merasakan experience ya untuk pengalaman langsung gitu, dan mereka malah ketika udah nyebur masuk ke smartphone, malah orang tuanya kurang proteksi. Iya. Sih kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi sebuah ironi ya, Kak. Dulu kita main keluar, terus orang tua kita kayak, jangan main keluar terus gitu kan. Dan akhirnya orang tua menjadi overprotective. Tapi begitu masuk ke dunia digital, tidak ada kontrol sama sekali, tidak ada proteksi sama sekali. Padahal justru dunia digital itu yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dunia nyata. Nah, makanya pas waktu saya baca buku ini, mudah banget saya bisa nerima karena bahasanya tuh sederhana banget. Jadi para orang tua, para PPMH dan Bibliobesti, bacaan ini ringan banget karena ingin benar-benar menekankan soal Gen Z yang saat ini lagi
viral banget, di mana mereka udah terbiasa dengan media sosial. Nah, waktu saya kecil aja juga seringnya mainin ke sawah, terus jatuh, terus luka, dan kita bangun. Dan dia juga menegaskan hal yang sama, Jonathan Haidt. Yang paling penting bukan informasinya, karena terbiasa dengan smartphone. Yang paling penting adalah pengalamannya. Betul. Waktu pernah saya sedikit belajar tentang psikologi, karena 2 tahun pertama adalah hal yang paling penting, di mana anak itu seperti kertas putih dan mereka akan belajar dari orang tua mereka. Kalau dulu mungkin karena belum ada smartphone, jadi belajarnya ya dari orang tua mereka. Mereka ngomong kasar, ngomong baik, bicara kasar, bicara baik, ya mereka belajar dari situ. Sekarang ada tambahannya, smartphone mereka belajar dan informasinya banyak. Betul. Dan seringnya ya ketika anak-anak itu semakin jatuh ke dalam dunia digital, itu yang kemudian memunculkan sebuah fenomena gitu. Banyak yang kemudian menjadi depresi, mengalami gangguan mental gitu. Jadi karena ini konteksnya di Amerika, ternyata relate banget bahwa memang ada data yang di sebuah penelitian di tahun 2024, bahkan saya dapetin itu dari media Antara ya, itu mengatakan bahwa gara-gara main smartphone kebanyakan gitu ya, menyebabkan kalau intensnya di atas 4 jam ya, menyebabkan gangguan kecemasan itu salah satunya gitu. Jadi orang mengalami, kan kata judulnya aja pakai mental illness kan, berarti kan sakit gangguan mental. Nah, sakit gangguan mentalnya salah satunya adalah ternyata main smartphone karena di dunia digital, lupa dengan orang sekitarnya, sehingga karena terbiasa melihat fenomena yang ada di media sosial ya, mau di Instagram, mau di TikTok, mau YouTube, sehingga pada saat melihat realitanya ya nggak seperti itu, jadi berbentrokan gitu. Dan ini yang menyebabkan dia mengalami gangguan kecemasan itu 3,7% ya, dari sekitar datanya itu mengatakan 15,5 juta orang remaja, anak remaja gitu. Iya. Ya. Nah, kalau menurut Kak Fitri, masa setelah baca ya, masa kecil yang ideal itu menurut Jonathan Haidt seperti apa? Nah, ini menarik banget. Jadi masa kecil yang ideal kalau menurut Jonathan Haidt gitu ya, itu ada beberapa poin. Tapi semuanya itu tuh harus berbasis tadi play-based childhood, gitu. Jadi anak-anak itu harus bermain. Di dalam permainan itu, anak akan belajar untuk bekerja sama, take turns gitu ya, gantian menggunakan permainan, berinteraksi dan membangun interaksi yang nyata, belajar untuk membangun kehidupan di masyarakat melalui interaksi, melalui pengalaman, pengamatan juga gitu ya, dengan melihat anak lain bermain, anak lain berinteraksi, dengan melihat orang tuanya juga gitu. Dan yang kedua, biasanya kalau anak-anak udah main tuh yang terjadi berikutnya adalah berantem. Gitu. Jadi konflik-konflik gitu ya. Iya, kita mungkin sebagai orang tua pusing ya ngelihat anak berantem. Tapi ternyata konflik atau episode berantem itu diperlukan gitu, karena anak perlu untuk belajar mengelola konflik. Kalau udah berantem sama temannya, gimana cara mereka berbaikan sehingga relasi dengan temannya kembali menjadi baik gitu. Belajar untuk mengakui kesalahannya, belajar untuk meminta maaf gitu ya, dan belajar untuk memaafkan juga gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam play-based childhood gitu. Terus kemudian berikutnya, kita juga tahu bahwa anak-anak itu tuh peniru yang ulung. Mereka tuh kalau udah ngelihat sesuatu yang menarik, pasti diikutin. Ini yang bahaya. Kalau kita meniru sesuatu di dunia nyata gitu ya, dan sebagai orang tua atau caregiver-nya gitu ya, wah ini mulai meniru yang nggak baik nih, kita bisa langsung mengintervensi. Sementara kalau di media sosial, itu kan tadi ya, cenderung nggak ada barrier-nya gitu. Kita tidak lagi memberikan proteksi di sana. Jadi kita nggak bisa betul-betul mengontrol di dalam dunia digital itu siapa influencer yang mereka tiru. Itu yang sebenarnya berbahaya gitu.
Dan di usia 9 sampai 15 tahun gitu ya, anak-anak itu tuh sedang dalam proses mencari jati dirinya. Sehingga penting bagi kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan role model yang baik gitu. Kalau anak-anak ini udah masuk ke media sosial, di sana ada banyak sekali role model, ada banyak sekali influencer, dan mereka tidak bisa memilih gitu ya. Oh, ini yang baik yang saya ikuti. Oh, ini yang sebaiknya tidak saya ikuti gitu. Mereka belum sampai ke sana perkembangannya. Sehingga penting untuk kita menciptakan di dunia nyata ini gitu ya, role model yang baik itu seperti apa. Role model, karena memang 2 tahun itu sebenarnya juga bagian penting banget, sangat krusial banget karena dia akan belajar dari orang tuanya. Sebagai contoh, kayak anak saya gitu ya, perempuan, dia kalau misalnya kebetulan saya memang suka gambar, maka anak-anak rata-rata suka gambar juga ikut gitu ya. Terus kemudian ada yang kalau misalnya dia suka olahraga pasti ngikutin juga. Kalau bapaknya kreatif, pasti anaknya juga ikut kreatif gitu ya. Betul, kan istilahnya apa? Children see, children do. Iya gitu ya. Sangat relate banget gitu. Role model ini penting untuk dihadirkan khususnya ketika anak-anak ini beranjak remaja gitu ya, karena mereka sedang mencari jati diri. Kalau dari anak-anak, mereka sudah masuk ke phone-based childhood, dan ketika beranjak remaja, mereka jatuh semakin dalam ke dunia digital, ini sangat bahaya sebenarnya. Karena yang dibutuhkan oleh remaja ini tuh sebenarnya kan adalah role model di dunia nyata gitu. Nah, kalau di bukunya Jonathan Haidt, kira-kira apa bahayanya ketika remaja ini jatuh semakin dalam ke phone-based childhood, ke dunia digital? Ya, kembali ke masalah gangguan kecemasan. Beda sama depresi. Depresi itu kita kehilangan gairah hidup. Jadi hilang dia. Jadi kita tuh rasanya pengen cepet mati aja gitu. Nah, kalau gangguan kecemasan jatuhnya insecure sama overthinking. Jadi rasanya tuh kok nggak seideal itu ya sama kita. Jadinya karena konsentrasinya, Jonathan Haidt bilang manusia belum sempat cerna, setiap 50 detik pertama dia goyang lagi, terus kemudian dia lihat, dia belum bisa cerna. Jadi harusnya kita kan biasanya ngelihat sesuatu peristiwa, kita cerna dulu. Nah, ini sangat cepat. Jadi gangguan kecemasannya itu berdampak, di dalam bukunya dia tulis di bab khususnya 4 foundation harms gitu. Jadi bahaya yang bisa timbul dari masalah ini. Pertama, namanya kalau di bahasa Inggrisnya itu namanya social deprivation. Jadi deprivasi sosial. Jadi pada akhirnya karena keseringan fokusnya, contoh ya, lagi habis makan terus kemudian langsung buka HP, duduk makan bersama main HP. Jadi interaksi sosialnya hilang gitu. Kak Fitri pernah lihat nggak ada orang lagi main game lagi di warnet gitu ya, di warteg ya, terus kemudian sambil makan supermie, tapi mereka fokus ke HP mereka sendiri, main sosial media, duduk bareng, tapi nggak ada interaksinya. Iya, nggak ngobrol. Nggak ngobrol, itu nggak ngobrol. Saya ngelihat sendiri itu bisa berlangsung 1 jam. Jadi interaksi sosialnya jadi hilang. Karena stimulus-stimulus yang diberikan, kenikmatan yang diberikan lewat media sosial, membuat dia lebih ingin menikmati di sini. Apalagi ngerinya algoritmanya. Betul. Algoritma media sosial tuh menggiring. Kalau misalnya menggiringnya ke pornografi, ya udah ke pornografi. Kalau ke kecantikan, ya ke kecantikan. Kalau soal masalah wajah, ya masalah wajah. Nah, skincare dan segala macam gitu. Itu jadi interaksi sosial malah hilang. Kita malah nggak ngobrol, duduk deket tapi kita merasa jauh gitu. Yang kedua adalah sleep deprivation. Jadi yang kita biasanya kualitas tidurnya mungkin jam 9 udah bobo, aja tidur gitu kan. Udah jam 10 harus tidur karena besok harus kerja lagi. Kita malah scrolling jam 11 masih main. Sebentar lagi lah jam 12 masih tahu. Jam 1 masih scrolling. Karena rasa cemas kita nggak
kita merasa heran gitu, kita pengen tahu FOMO ya? iya FOMO-nya gitu, fear of missing out kan gitu ya FOMO kan. Jadi pengen tahu gitu, pengen punya barang ini ya. Memang kecenderungannya Jonathan Haidt mengatakan biasanya sangat-sangat dimungkinkan terjadi pada wanita gitu. Wanita tuh dia bahkan ngasih grafik. Jadi PPMH dan Bibliobestie, Jonathan Haidt nggak hanya cuma ngomong dalam tulisan, tapi dia memberikan ilustrasi, gambar, kisah nyata, dan memberikan grafik untuk menunjukkan bahwa ternyata perempuan kalau misalnya main medsos itu di atas 4 jam atau 5 jam, itu insecure-nya, cemasnya itu jauh lebih tinggi. Saya nggak tahu ya kalau beneran gimana ya. Dan yang ketiga namanya attention fragmentation. Jadi karena tadi tuh Kak Fitri sering ngelihat gini, jadi 50 detik. Jadi dia udah nggak bisa fokus. Jadi bayangin ya, Jonathan Haidt menegaskan, dia bilang, coba bayangin kalau seseorang main sosmednya itu 5 jam sehari, berapa 1 tahunnya gitu kan, dihitung. 1 tahun udah berapa kali. Nah, itu yang menyebabkan konsentrasi fokus tuh hilang. Ya, jadi itu bahaya banget. Dan yang keempat yaitu addiction. Ya, jadi munculnya ketergantungan terhadap perangkat digital. Contoh paling gampang, saya juga ngalamin peristiwa ini. Tadinya gara-gara lihat medsos, sering lihat medsos, HP ini kayak udah bagian hidup, terus kemudian kita ke WC, kita bawa ke WC kan. Terus mandi, dibawa HP-nya di mandi. Beruntung buat PPMH dan Bibliobestie, kalau misalnya ke kamar mandi nggak bawa HP, wah itu bagus banget. Tapi ini kejadian di keluarga saya, ada adik ipar, itu kalau mau lagi ke WC, dia HP-nya harus dibawa. Dan itu bilangnya mandi, karena adiksinya bisa 1 jam di dalam kamar mandi. Gitu. Dan itu menjadi bahaya banget. Dan ternyata efek dari phone-based childhood dan media sosial untuk remaja perempuan dan remaja laki-laki itu ternyata berbeda, Kak. Kalau untuk remaja perempuan, media sosial itu tuh lebih berdampak kepada self-image. Jadi bagaimana remaja perempuan ini memandang dirinya sendiri dengan orang lain, gitu. Orang lain ya, malah. Karena ketika remaja perempuan ini melihat sosial media, gitu ya, misalnya di Instagram atau di TikTok, mereka jadi melihat bahwa sosok perempuan yang sempurna itu seperti ini, gitu. Sementara saya tidak seperti yang saya lihat di TikTok atau Instagram itu. Dan akhirnya mereka kemudian terus-menerus membandingkan dirinya dengan sosok yang mereka anggap sempurna di Instagram, di TikTok, dan sosial media lainnya. Sementara kalau untuk laki-laki, ini agak berbeda. Kalau laki-laki itu biasanya menjadikan perangkat elektronik gitu ya, gadget, itu sebagai pelarian. Benar nggak? Benar. Iya sih. Iya benar-benar. Jadi kayak kalau buat laki-laki tuh ya, sejauh saya ngamatin bersama ada teman-teman waktu kuliah dulu gitu, kalau lagi bosan pas di kelas tuh malah main game gitu. Betul. Jadi kerjaannya main video game gitu. Saya juga punya anggota keluarga juga, kalau laki-laki suka begadang, ya main medsos juga, main Instagram, TikTok juga, tapi kayaknya porsinya itu lebih suka untuk masalah terkait dengan relate soal masalah fisik. Jadi mainnya tuh yang berantem, yang video game gitu. Jadi tekanannya ke situ dibandingin mungkin perempuan ya. Perempuan lebih emosional. Kayaknya kalau nggak ngaca dikit gitu kurang ya. Lebih perasa gitu. juga. Iya, lebih perasa ya. Jadi laki-laki tuh sukanya modelnya agresi fisik. Jadi sukanya konflik gitu. Sukanya konflik langsung. Kalau nggak konflik langsung nyata, ya dia konfliknya online. Betul. Gitu. Ya tiba-tiba main video game. Pernah lihat kan? Main video game sambil teriak-teriak, terus adu jotos apa-apa gitu kan, main. Nah itu kan di YouTube juga ada kelihatan kayak gitu. Rata-rata laki-laki melampiaskan agresinya tuh seperti itu. Jadi nggak terlalu penting terkait dengan emosional gitu ya. Kalau sejauh mengamati teman-teman kantor gitu, kalau mereka main medsos, kalau nggak kok dia cantik banget ya, kok aku nggak bisa ya gitu loh. Jadi atau enggak scan skincare-nya apa sih yang digunain gitu, sampai penasaran sampai segitunya gitu. Bahkan langsung
kalau di TikTok sendiri udah ada saking adiksinya ngikutin media sosial di TikTok itu sampai ada udah linknya di bawah untuk membeli kan gitu. Betul. Nah. Nah, itu mungkin yang agak berbeda ya, Kak. Kalau laki-laki itu agresinya dibawa ke game, kalau perempuan agresinya itu dibawa ke sosial media. Gitu. Jadi agresi di antara remaja perempuan ini sifatnya tuh lebih relasional. Kalau Haidt bilang gitu ya. Jadi media sosial itu digunakan untuk menyebarkan gosip, menyebarkan hoax, menyebarkan kabar yang tidak benar, dan biasanya kabar itu tuh merupakan sesuatu yang buruk tentang seseorang, tentang perempuan lain yang tidak dia sukai, gitu. Jadi image remaja perempuan ini, quote unquote gitu ya, dibunuh oleh temannya yang tidak suka dengan dia melalui postingan di media sosial. Aku setuju sih, karena di teman-teman PPMH dan Bibliobesti harus baca buku ini karena di dalamnya itu ada satu gambar yang seorang anak yang akhirnya setelah nyebur di media sosial, tiba-tiba malah dia kenalnya kata-kata hujatan setelah orang tuanya ngelihat itu datanya, ternyata ada tulisan-tulisan kata-kata hujatan. Kayaknya anaknya dapat bullying ya dari itu, jadi dan itu sangat ngaruh banget ya masalah yang tadi disampaikan gitu ya. Berikutnya juga perempuan, remaja perempuan gitu ya, di sosial media itu mereka biasanya menjadi objek pelecehan seksual. Gitu. Itu masalah. Jadi mereka mengupload foto dirinya, terus nanti diedit gitu ya, atau kemudian dijadikan bahan untuk sexual harassment, seperti itu. Nah, kalau di laki-laki rasanya tuh mungkin di sisi berbeda. Kalau laki-laki tuh penikmatnya, gitu. Mereka menikmati konten-konten pornografi yang tidak terbendung ya di sosial media. Apalagi di beberapa situs pornografi, tidak ada batasan umur yang bisa memfilter viewer websitenya. Jadi untuk bisa melihat website pornografi tersebut, hanya ada satu button yang mengatakan bahwa yes, I am over 18 years old gitu. Itu tinggal diklik dan siapapun bisa mengonsumsi konten pornografi tersebut gitu. Nah, bayangkan kalau remaja laki-laki yang belum cukup umur dan mereka mengonsumsi konten tersebut. Itu kan bahaya banget ya. Iya. Memang konteksnya Jonathan Haidt sendiri kan di Amerika ya, dan mungkin di Amerika sendiri sudah dijelaskan sama Jonathan Haidt juga dalam podcastnya juga, dia mengatakan predator di Amerika itu banyak, khususnya ke anak kecil ya. Jadi dan ini bahaya banget kalau anak kecil terus kemudian dia main HP, terus kemudian dia posting ngerasa bangga, dia posting merasa tenang aja pasti dia yang cukup terkenal, padahal di luar sana ada orang yang mengintai gitu. Betul. Jadi predator gitu. Iya. Kita mungkin kalau di Indonesia cuman kita nggak tahu ya, harus lihat dulu. Mungkin ada pengalaman yang serupa dari PPMH dan Bibliobesti ya. Jadi itu sangat mengerikan sekali situasi itu. Nah kalau laki-laki itu memang nggak usah jauh-jauh. Kita main Instagram aja. Itu kalau misalnya mereka predator atau mereka menyukai pornografi, maka algoritma itu membantu dia untuk mencarikan hal yang serupa terkait dengan pornografi. Dan saya sendiri setuju bahwa bahaya media sosial, khususnya bagi laki-laki, sadar atau nggak sadar, maka ketika dia menyukai pornografi, diarahkan ke arah pornografi gitu. Ada yang mungkin pornografinya ada yang usianya yang muda banget atau dan segala macam, dan apalagi sekarang udah banyak AI. Pernah ada satu kasus yang saya tahu di mana ada kakak kelas dulu gitu ya, terus kemudian mengintimidasi adik kelasnya, terus kemudian crop wajahnya, terus dikasih gambar porno di bagian bawahnya gitu, dan itu disebar luaskan gitu. Dan itu saya bantu untuk melaporkan hal itu, dan itu kan ngeri banget ya gitu. Sekali lagi, pornografi itu termasuk sesuatu yang instan banget gitu kalau dibilang oleh Jonathan Haidt ya. Ada bahkan karena pornografi itu
Jadi laki-laki tuh jadi susah fokus konsentrasi, itu masalahnya. Karena main video, bukan hanya soal video game. Laki-laki juga menjadi masalah besar ketika dia lewat media sosial malah menyukai pornografi itu, sehingga akhirnya jadi sulit untuk fokus kerja, untuk fokus melakukan kegiatan yang harusnya dia menjadi prioritas. Kalau di laki-laki, Kak Fitri, itu buat mereka, kalau ketika mereka jadinya mengalami gangguan kecemasan karena terlalu banyak bermain media sosial, justru jatuhnya mereka itu merasa terisolasi dan mereka merasa kesepian gitu. Beda sama yang tadi, perempuan yang tadi ya. Jadi laki-laki merasa kesepian banget. Itu sih yang paling berasa. Kak Happy, ini kan sepertinya banyak banget ya problematika yang diciptakan oleh phone-based childhood dan kehadiran media sosial dan dunia digital yang tanpa batas. Terus apa yang kira-kira bisa kita lakukan ya untuk mengembalikan play-based childhood? Nah, untuk kalau di dunia nyata, orang tua sebaiknya memberikan kebebasan agak longgar supaya tidak terlalu protektif, sehingga anak-anak bisa belajar secara mandiri. Ya, dia boleh main bebas di lingkungannya, diberikan kebebasan ya. Jadi supaya mereka bisa ngalamin experience itu, bukan lebih banyak menggunakan smartphone-nya gitu. Dan kalau di dunia digital sendiri, orang tua tuh sebenarnya sebaiknya, Jonathan Haidt juga bilang, orang tua disarankan menunda untuk memberikan smartphone gitu. Karena ada kata kunci yang diberikan Jonathan Haidt. Orang tua bukan sebagai tukang kayu, tapi dia adalah tukang kebun yang menggarap supaya anaknya menjadi lebih dewasa. Kalau tukang kayu itu membentuk sesuatu sesuai dengan keinginannya dia. Kalau tukang kebun itu menciptakan suasana supaya dia matang secara emosional gitu. Dan itu berasa banget. Nah, makanya baiknya buat para orang tua, para PPMH dan Bibliobesti, kalau Anda memberikan handphone buat anak, sebaiknya harus ada perjanjiannya dulu dengan anak gitu. Itu cara yang lebih baik. Karena anak-anak sekarang tuh modelnya tuh tantrum. Kalau nggak dikasih handphone, tantrum. Ngamuk. Idealnya umur berapa, Kak, diberikan smartphone? Kalau dikatakan Jonathan Haidt, mungkin cara umur dewasanya beda ya. Dia bilang 16 tahun. Itu sebaiknya 16 tahun. Kalau menurut saya juga, pendapat pribadi melihat di mana anak saya juga sekolah gitu, sebaiknya memang tetap 16 tahun aja deh. Itu cara yang teraman. Karena menurut saya anak-anak di bawah 16 tahun itu belum dewasa. Kebetulan karena aku dosen nih gitu ya, jadi mungkin aku pengen nambahin dari perspektif dunia pendidikan gitu ya. Di bukunya Jonathan Haidt, dia meng-highlight sebuah project namanya Let Grow Project. Jadi di dalam project ini, anak-anak itu didorong untuk mencoba hal-hal baru, bermain secara bebas tanpa pengawasan gitu ya. Jadi anak-anak belajar untuk mengambil risiko, mencoba hal baru, bangkit dari kegagalannya gitu ya kalau ternyata proyeknya tidak berhasil, dan harapannya ini tuh bisa menurunkan tingkat kecemasan dan membangun rasa percaya diri gitu. Nah, PPMH dan Bibliobesti, Let Go Project ini juga dilakukan sebenarnya di PPM School. Kami mengemas Let Grow Project ini melalui sebuah mata kuliah, namanya mata kuliah Leadership. Di dalam mata kuliah Leadership ini ada 3 program. Yang pertama adalah Self-Development, jadi bagaimana seseorang itu bertumbuh gitu ya, membangun kepercayaan diri, membangun self-leadership. Lalu yang kedua adalah Team Leadership. Jadi setelah membangun self-leadership, bagaimana kemampuan ini kemudian digunakan untuk membangun tim. Dan yang ketiga adalah Community Development. Jadi dari self, membangun tim, dan membangun komunitas yang ada di sekitar kita. Gitu. PPMH dan Bibliobesti, itu tadi obrolan kita hari ini tentang masa remaja di era digital, dan bagaimana peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai teman gitu ya, untuk kita bisa menciptakan ruang tumbuh yang lebih sehat dan manusiawi, dan bagaimana kita bisa mengembalikan play-based childhood
di era digital saat ini. Insight hari ini yang bisa kita lakukan adalah mundur sedikit, memberikan ruang dan percaya bahwa anak-anak sekarang mampu berkembang dengan caranya sendiri. Gitu. Thank you Kak Fitri udah ngobrol bareng. Gitu. Thank you juga Kak Happy. Seru banget obrolan kita hari ini ya. Thank you. Semoga obrolan kita bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.